Punya badan langsing dan ideal pasti jadi impian semua kaum hawa. Gak jarang mereka sampai melakukan diet ekstrim demi memiliki tubuh impiannya. Eits, tapi jangan terlalu dipaksa ya guys, karena kesehatan badanmu bisa terancam. Yuk langsung aja kita bahas 5 diet ekstrim yang membahayakan manusia. Yang pertama adalah diet kapas. Diet kapas dilakukan dengan mengonsumsi bola kapas yang dicelupkan ke dalam cairan, seperti jus atau smoothies. Tujuan dari makan kapas adalah untuk membuat perut terasa lebih kenyang, karena semakin banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh, resiko kenaikan berat badan semakin besar. Tren diet kapas ini ternyata banyak dilakukan oleh para model demi mendapatkan tubuh yang tetap kurus. Girls are measuring themselves up to these women, models, who often go to extreme and dangerous levels to stay thin. Namun dilaporkan banyak gangguan berbahaya yang dapat terjadi jika seseorang menerapkan metode diet ini. Karena kapas tidak dapat dicerna oleh tubuh, kapas tersebut tetap berada di perut atau usus. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dicerna, kamu bisa mengalami gangguan saluran pencernaan. Ketakutan ekstrim terhadap kenaikan berat badan membuat seseorang bisa mengalami anoreksia. Seseorang yang mengidap gangguan ini dapat melakukan tindakan ekstrim hanya untuk menjaga bobot tubuh yang berdampak pada kematian. Tidak heran juga jika mereka mengalami keracunan, karena bola kapas bukanlah kapas murni yang diambil dari tanaman secara organik, namun telah diproses dengan pemutih dan bahan kimia lainnya. If you or someone you know has an eating disorder, it's important to get help. Tuh guys, ngeri banget ya. Makan makanan yang normal-normal aja deh daripada makan kapas. Yang berikutnya ada diet cacing pita. Kalian pasti udah sering dengar istilah cacingan. Cacingan adalah penyakit akibat infeksi cacing parasit yang hidup di dalam usus manusia. Cacing yang tinggal di dalam usus tersebut akan bertahan hidup dengan menyerap sari-sari makanan yang masuk ke dalam usus. Nah, bayangin aja ada orang yang secara sengaja menelan telur cacing pita dan membiarkannya berkembang biak hingga cacing tersebut dewasa. Nah itu dia cacingnya, bergerak-gerak, entah itu kepalanya atau ekornya. Yang jelas ini cacingnya besar sekali. Setelah berat badan menurun karena makanan telah diserap oleh cacing, cacing pita itu nantinya bisa dikeluarkan dengan obat cacing. Tapi tidak semudah itu. Diet cacing pita memiliki berbagai risiko kesehatan, sampai-sampai diet ini dinyatakan ilegal di Amerika Serikat. Bahkan, hingga kini masih belum ada studi atau riset yang menunjukkan keamanan dan kemanjuran diet cacing pita untuk menurunkan berat badan. Sayangnya, banyak orang tidak memahami resiko diet ini. Jika dibiarkan, bisa memicu komplikasi gangguan pencernaan, gangguan fungsi organ, hingga gangguan pada otak dan sistem saraf pusat. Dan yang paling parah, bisa menyebabkan kematian. Waduh, serem banget ya kalau sampai nyawa taruhannya. Next, kita ada diet feeding tube. Menjelang hari pernikahan, pasti calon pengantin akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercantik penampilannya. Ada sebuah metode diet yang mengklaim bisa menurunkan berat badan sebanyak 10 hingga 20 kilo dalam 10 hari. Otomatis, para calon pengantin banyak yang tergiur dengan diet ini. Tapi, orang yang mempraktikkan diet ini tidak diperbolehkan untuk makan atau minum apapun selama 10 hari loh. Terus, energinya dari mana? Diet ini bernama diet feeding tube atau diet selang makanan, di mana pelaku mengonsumsi makanan menggunakan selang yang dialirkan melalui hidung dan masuk ke saluran pencernaan. Salah satu efek sampingnya adalah mempunyai bau nafas yang tidak sedap. Ada juga kemungkinan terjadinya sembelit karena tak ada asupan serat pada makanannya. Salah satu pasien yang mencoba metode diet ini adalah Jessica Schneider. Ia mengaku tak pernah merasa lapar selama 10 hari menjalani proses ini. Namun, ia mengakui kalau diet ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena ia tak makan apapun dari mulut selama 10 hari, dan itu sangat berpengaruh ke mentalnya.
Ia juga mengaku sering kelelahan dan merasa sulit untuk bergerak. Jika ini dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama, pasien bisa mengalami resiko kekurangan gizi. Kemudian ada memotong lambung. Penderita obesitas atau kelebihan berat badan yang terancam gangguan kesehatan dan tidak berhasil menurunkan berat badan dengan usaha apapun, mungkin dokter akan menyarankan mereka untuk melakukan operasi bariatrik, yaitu operasi pemotongan lambung hingga 85% guna membatasi jumlah makanan yang masuk ke dalam lambung. Melalui operasi ini, seseorang akan merasa lebih cepat kenyang karena keadaan lambungnya sudah semakin mengecil. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan operasi ini, seperti memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30 dan beresiko mengalami penyakit seperti diabetes, stroke, dan lain-lain. Namun, pada beberapa kasus, bila pasien tidak siap secara mental, mereka bisa mengalami depresi karena mereka memiliki kebiasaan makan dengan porsi besar, lalu jumlah makanannya tiba-tiba menjadi berkurang drastis. Untuk itu, perlu juga dilakukan pendampingan psikologi bagi orang-orang yang akan menjalani operasi potong lambung ini. Yang kelima ada diet Breatharian. Diet ini mengklaim bahwa untuk bertahan hidup, manusia tidak memerlukan asupan makanan setiap hari. Waduh, menurut kalian gimana nih guys? Soalnya aku dikit-dikit lapar terus nih. Katanya, tubuh manusia dapat hidup dengan baik hanya dengan udara, sinar matahari, dan energi lainnya di alam semesta. Diet udara yang didasarkan pada konsep Breatharianism ini merupakan keyakinan jika seseorang dapat hidup hanya dengan energi matahari dan udara, dan tidak membutuhkan makanan. Cara kerjanya, ketika kamu merasa lapar, berhentilah bergerak, karena mengeluarkan energi hanya akan membuatmu merasa lebih lapar. Ada juga yang menjalani diet ini hanya dengan menghirup aroma makanan, dan menyugesti pikiran bahwa kita sudah makan. Kalau menurut aku, jangan coba-coba ngelakuin diet ini deh. Karena bagaimanapun, kita memerlukan makanan untuk sumber tenaga. Dan pastinya, kita akan beraktivitas setiap harinya. Orang-orang yang menjalani diet ini biasanya menolak untuk memeriksakan dirinya ke dokter untuk membuktikan apakah tubuh mereka benar-benar sehat. Nah, itu dia guys, 5 diet ekstrim yang sebaiknya jangan kalian coba. Karena walau klaimnya bisa menurunkan berat badan dengan cepat, namun efek sampingnya sangat berbahaya untuk kesehatan. Apalagi kalau sampai sakit jangka panjang, serem banget. Nah, kira-kira untuk next video, enaknya aku bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.